Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Profesor Dr. Undang Rosidin MPD dan Bapak Trijalmo MSI yang saya hormati, serta teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Baiklah, saya Gelis Amalah dengan NPM 212302514 akan memaparkan mengenai ruang lingkup dan objek evaluasi dan asesmen. Pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik merupakan hal yang harus terus diupayakan. Sebagai pendidik dan calon pendidik, kita perlu memahami mengenai segala hal tentang pembelajaran, termasuk evaluasi dan asesmen, yang melibatkan kita dan peserta didik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa hal mengenai ruang lingkup evaluasi, ruang lingkup asesmen, objek evaluasi, dan objek asesmen. Semoga pemaparan saya akan memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman. Baiklah, ruang lingkup menurut KBBI adalah luasnya cakupan. Ruang lingkup antara evaluasi dan asesmen dibedakan karena ruang lingkup asesmen mencakup satu aspek, sedangkan evaluasi mencakup beberapa aspek dalam kegiatan. Oleh karena itu, cakupan atau ruang lingkup evaluasi lebih luas dibandingkan asesmen. Ruang lingkup evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah dapat meliputi evaluasi sistem, kurikulum, kebijakan, program pengajaran, proses pengajaran, dan juga hasil belajar. Ruang lingkup evaluasi juga dibedakan atas 4. Yang pertama, domain hasil belajar, sistem pembelajaran, proses dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas atau kompetensi. Yang pertama adalah ruang lingkup evaluasi dalam perspektif domain hasil belajar. Domain hasil belajar dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam kognitif terdapat beberapa tingkatan yang kemudian direvisi oleh Cartwell menjadi remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Menciptakan. Kemudian untuk afektif ada receiving, ada responding, ada valuing, ada organization, ada characterization, dan untuk domain psikomotorik ada meniru, memanipulasi, pengalamiahan, artikulasi, dan juga naturalisasi. Kemudian, untuk ruang lingkup evaluasi dalam perspektif domain sistem pembelajaran, terdapat 3 hal. Yang pertama, dilihat dari program pembelajarannya, kemudian proses pelaksanaan pembelajarannya, dan yang ketiga ada hasil pembelajaran. Untuk program pembelajaran, terdapat tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar yang diperhatikan dalam melakukan evaluasi, yaitu target yang harus dikuasai peserta didik dalam setiap pokok bahasan atau topik. Kriterianya biasanya mengevaluasi tujuan pembelajaran atau KD, keterkaitannya dengan tujuan kurikuler atau standar kompetensi dari setiap bidang studi atau MAPEL. Kemudian dia juga dari tujuan kelembagaannya, kejelasan rumusan kompetensi dasar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada materi pelajaran. Isi atau materi pelajaran berupa topik pokok bahasan dan subtopik atau subpokok bahasan beserta perinciannya dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran. Biasanya kriterianya adalah kesesuaian dengan KD dan hasil belajar, ruang lingkup materi, urutan kelogisan materi, dan sebagainya. Yang ketiga ada metode pembelajaran, yaitu bagaimana cara guru menyampaikan materi pelajaran dengan kriteria apakah sesuai dengan KD yang ada, yang akan diajarkan dengan hasil belajar,
serta dengan kondisi kelas dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada media pembelajaran, yaitu alat yang membantu untuk mempermudah guru menyampaikan suatu materi pelajaran. Yang kelima ada sumber belajar yang dirancang, dan juga sumber belajar yang digunakan. Yang keenam, lingkungan. Bagaimana hubungan antara lingkungan sekolah dan juga keluarga. Yang ketujuh, ada penilaian proses dan hasil belajar. Bisa berupa tes maupun non-tes. Untuk yang kedua, proses pelaksanaan pembelajaran. Ada 3 hal. Yang pertama kegiatan, yang kedua guru, dan yang ketiga adalah siswa. Kegiatan ini bisa meliputi jenis kegiatan yang dilakukan, pelaksanaannya bagaimana, kemudian sarananya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada guru. Bagaimana guru tersebut menyampaikan materi, kesulitan apa yang dialami oleh guru, kemudian bagaimana guru menciptakan suasana di kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, ada siswa atau peserta didik. Bagaimana kegiatan peserta dalam melakukan pembelajaran, peran mereka apa, apakah memahami kegiatan tersebut, apakah siswa mengerjakan tugas, bagaimana motivasinya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada hasil pembelajaran yang terbagi menjadi 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek, menilai apakah sesuai dengan indikator pembelajaran yang dibuat oleh guru. Kemudian yang kedua, jangka menengah, apakah sesuai dengan pencapaian target mata pelajaran. Yang ketiga, jangka panjang, yang dilihat ketika peserta didik berada di dalam masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup evaluasi dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Terdapat 5 hal. Yang pertama, sikap, minat, motivasi, bakat. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman. Ketiga, kecerdasan siswa. Keempat, ada perkembangan jasmani. Dan yang kelima, ada keterampilan personal. Untuk yang pertama, sikap, motivasi, minat, dan bakat, kriterianya adalah bagaimana sikap siswa terhadap guru, mata pelajaran, orang tua, lingkungan, metode, penilaian hasil belajar, kemudian bagaimana kebiasaan siswa, tanggung jawab, kemudian bagaimana mereka dalam kedisiplinan mereka, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan pemahaman. Bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap suatu materi yang diajarkan. Bagaimana pemahaman mereka terhadap lingkungan sekolah, kelas, masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan siswa. Kriterianya adalah sampai di tingkat mana kecakapan siswa dalam memecahkan soal atau menguasai materi yang diujikan. Kemudian yang keempat ada perkembangan jasmani, bagaimana siswa memaksimalkan atau memanfaatkan potensi jasmaninya yang dalam bidang seperti olahraga. Kemudian yang kelima, keterampilan personal. Bagaimana siswa tersebut dalam memaksimalkan keterampilan yang dia miliki. Kemudian ada yang ruang lingkup yang keempat, dalam perspektif kompetensi terdiri dari kompetensi dasar mata pelajaran atau KD, kemudian kompetensi rumpun pelajaran yang terdiri dari beberapa mata pelajaran dalam satu rumpun, kemudian kompetensi lintas kurikulum yang meliputi seluruh rumpun pelajaran dalam kurikulum, kemudian kompetensi tamatan yang dilihat sebagai tindakan peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Kemudian yang kelima ada pencapaian keterampilan hidup. Bagaimana penguasaan peserta didik terhadap berbagai kompetensi tersebut dan sebagai hasil dari berbagai pengalaman belajarnya, sehingga dia memiliki kemampuan untuk berpikir rasional, keterampilan sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ruang lingkup asesmen. Ruang lingkup asesmen mencakup informasi yang berkaitan dengan keberfungsian aspek perkembangan motorik, kognitif, bahasa, komunikasi, sosio-emosional, perilaku adaptif, dan daya dukung lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan anak.
Oleh karena itu, terdapat beberapa data yang diperlukan untuk proses asesmen, seperti identitas anak, kemudian karakteristik kemampuan dan ketidakmampuan anak, riwayat perkembangan, kesehatan, dan pendidikan anak, perilaku khas dari anak atau siswa, pola hubungan anak dengan lingkungan, dan yang terakhir ada kebutuhan dan layanan yang diperlukan oleh anak tersebut atau siswa tersebut. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka ruang lingkup asesmen mencakup 3 hal. Yang pertama, domain afektif, yang kedua, domain kognitif, dan yang ketiga adalah domain psikomotorik. Yang pertama adalah domain afektif. Domain afektif atau ranah afektif yaitu internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah dan terjadi bila siswa atau peserta didik sadar tentang nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian darinya dalam membentuk nilai dan tingkah laku. Terdapat beberapa tingkatan dalam domain afektif, yaitu receiving atau menerima, kemudian responding atau menanggapi, kemudian valuing atau menilai, yang keempat ada mengelola atau organization, dan yang kelima ada characterization atau menghayati. Berikut adalah kata kerja operasional dari domain afektif. Misalnya, receiving menerima seperti memilih kata kerjanya. Kemudian menanggapi atau responding, misalnya menjawab, bertanya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang menilai, seperti menerima, accept, atau menyetujui, memilih, kemudian menjelaskan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang organization atau mengelola, contoh kata kerjanya adalah mengadaptasi, kemudian mengkategorikan, mengklasifikasi, membandingkan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang characterization atau menghayati, contohnya adalah mengubah perilaku, kemudian behave atau berperilaku, kemudian mengkualifikasi, melayani, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua ada domain kognitif atau ranah kognitif. Domain kognitif mencakup kegiatan mental atau otak atau aktivitas otak yang diurutkan dalam beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan rendah hingga tinggi, mulai dari remember hingga meng-create, mulai dari mengingat hingga mencipta. Untuk remember, kemudian untuk dimensi pengetahuannya terdapat faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Misalnya, domain kognitifnya adalah remember atau mengingat. Kemudian faktualnya, dimensi pengetahuan adalah faktual, maka mengingat fakta. Contohnya dengan cara membuat daftar, kemudian memahami fakta, contohnya meringkas, dan lain sebagainya. Untuk domain psikomotor, yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerak tubuh atau bagian tubuhnya. Terdapat 5 tingkatan dalam domain psikomotor. Yang pertama meniru, memanipulasi, persisi, artikulasi, dan naturalisasi. Meniru adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya. Misalnya, oleh karena itu kata kerjanya adalah menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, dan mematuhi. Karena kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan yang dicontohkan. Kemudian yang kedua ada memanipulasi, adalah kemampuan melakukan sesuatu seperti yang diajarkan. Oleh karena itu kata kerjanya seperti kembali membuat, membangun, melakukan, melaksanakan, dan menerapkan. Kemudian yang ketiga ada persisi, atau ketepatan dari gerak yang dilakukan. Oleh karena itu, kata kerjanya ada menunjukkan, melengkapi, dan sebagainya. Kemudian untuk artikulasi merupakan suatu tahap seseorang atau siswa dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, kata kerjanya seperti membangun, menggabungkan, mengintegrasikan, mengembangkan, dan lain sebagainya. Adapun yang kelima adalah naturalisasi, merupakan kemampuan siswa melakukan gerakan secara spontan atau otomatis. Seperti contohnya adalah mendesain, menentukan, dan mengelola kata kerjanya. Setelah kita membahas mengenai ruang lingkup evaluasi dan asesmen, selanjutnya kita akan membahas mengenai objek evaluasi dan objek asesmen. Objek evaluasi merupakan segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena evaluator menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut.
Objek evaluasi meliputi siswa, guru, lembaga, dan program pendidikan. Semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi, yaitu ada konteks, input, proses, output, dan outcome. Untuk konteks, itu berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan output. Input berhubungan dengan semua yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi, misalnya guru, siswa, kurikulum, administrasi, dan lainnya. Dan juga terdapat segi input yang terbagi menjadi 4, yaitu aspek kemampuan, di mana siswa perlu memiliki kemampuan yang memadai sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, aspek kepribadian, siswa perlu dievaluasi terlebih dahulu kepribadiannya sebelum mengikuti proses atau program pembelajaran. Yang ketiga, sikap sangat dibutuhkan dalam pergaulan. Oleh karena itu juga perlu dilakukan evaluasi. Kemudian aspek inteligensi atau kemampuan siswa dalam berpikir. Selanjutnya yang ketiga, proses. Objek evaluasi dari segi proses meliputi kurikulum atau materi pelajaran, metode mengajar, teknik penilaian, sarana dan prasarana, sistem administrasi, guru, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang output atau keluaran adalah yang dievaluasi adalah lulusan suatu sekolah untuk mengetahui tingkat pencapaian atau prestasi belajar selama mengikuti program. Adapun yang kelima adalah outcome atau kompetensi tamatan atau lulusan yang merupakan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta nilai-nilai yang direfleksikan setelah siswa menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Dalam kegiatan evaluasi pendidikan, terdapat banyak pelaku yang terlibat. Misalnya untuk kegiatan evaluasi pendidikan yang sasarannya adalah prestasi belajar siswa, maka subjek evaluasinya adalah guru mata pelajaran. Adapun untuk objek asesmen, jika terkait pendidikan, maka asesmen pasti mengenai hasil pembelajaran, sehingga proses dan hasil pembelajaran adalah objek asesmen. Oleh karena itu, objek asesmen meliputi siswa, guru, dan hasil belajar. Hasil belajar terdiri dari 3 domain. Yang pertama kognitif, pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan logika matematika. Kemudian afektif, sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi. Kemudian yang ketiga ada psikomotor, keterampilan yang mencakup kecerdasan kinestetik, visual spasial, dan musikal. Sehingga guru perlu memahami ketiga domain hasil belajar ini dan menerapkannya dalam proses pembelajaran dan penilaian. Aspek atau domain hasil belajar ini tidak boleh hanya terfokus pada kognitif saja misalnya, melainkan harus seimbang ketiganya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian presentasi dari saya. Semoga yang saya paparkan dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, teman-teman bisa memberikan masukannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.